Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini kita membahas masih materi statistika subbagian membaca sajian grafik. Nah, di video sebelumnya adalah kita menyajikan grafik. Ini grafiknya ada, kita membaca sajiannya seperti apa yang dia minta. Kita coba langsung ke contoh soal dan pembahasannya. Misalnya dalam lingkaran di bawah ini menyatakan data alumni suatu SMA yang telah bekerja di berbagai bidang. Jika jumlah alumni tersebut 1.200 orang, maka jumlah yang berwirausaha adalah. Nah, jadi fokus yang pertama itu adalah yang diketahui di sini apa? Alumni. Alumni itu adalah berapa orang? Nah, jumlah alumni itu adalah 1.200 orang. Nah, 1.200 itu masuk kemana di sini? Berarti seluruh daripada persentase lingkaran ini. Ingat, kalau dia persen itu adalah 100% totalnya. Berarti karena dia jumlah keseluruhan, maka yang 1.200 ini disebut 100%. Nah, sedangkan yang berwirausaha itu berapa persen di sini? Berarti kan semuanya ini kita jumlah, pramuniaga, bengkel, PNS, wirausaha itu harus 100%. Nah, maka yang berwirausaha itu adalah 100% dikurang, kita jumlahkan pramuniaga sampai PNS, 5% tambah 15 tambah 10. Maka 100% dikurang 30% diperoleh 70%. Jadi yang berwirausaha ini adalah 70%. Nah, setelah itu jadi wirausaha itu berapa orang kan yang ditanya, maka eh, persen dengan persen karena yang ditanya itu wirausaha 70, yang diketahui 100 berarti 70 per 100 persennya dikali jumlah siswa yang diketahui dikali 1.200. Saya coret nolnya 2. Nah, jadi 70 kali 12 sama dengan 840 siswa. Jawabannya adalah B. Yang kedua sama. Nah, penyelesaiannya kita lihat di sini yang ditanya itu yang menyukai warna biru. Nah, yang menyukai warna biru itu ada 65 siswa. Nah, dari 65 siswa itu kalau kita lihat di diagramnya adalah 13%. Nah, sekarang yang menyukai warna pink itu yang ditanya. Berarti kan 100 dikurang 19 tambah. Nah, jingga ini kan ada derajatnya, apa ada siku-sikunya. Nah, siku-siku kalau di persen itu adalah sebesar 25%. Maka 19 tambah 25 tambah 13 tambah 12 diperoleh 100 dikurang 69% sama dengan 31%. Kita hitung berapa orang siswa yang menyukai warna pink, berarti kan 31 per 13 yang diketahui 13 yang ditanya 31 dikali 65. Nah, 65 sama 13 saya bagi, nah dapat berapa? Ya, 5. Berarti 31 kali 5 sama dengan 165 siswa. Jawabannya adalah E. Nah, masih dengan grafik lingkaran juga, tapi posisinya di sini adalah derajat. Nah, yang menyukai warna biru adalah 19 siswa. Berapa yang yang menyukai warna hijau? Berapa yang menyukai warna biru gitu ya kan? Berarti kalau dia kita dari awal dulu warna hijau itu ada 19 siswa, kalau derajatnya ada 95 derajat. Nah, jadi yang menyukai warna biru berarti karena dia derajat kita pakai 360 derajat dikurang 75 derajat tambah 80 tambah 95 dari merah, kuning sama hijau ya. Maka sama dengan 360 dikurang 250 diperoleh 110 derajat. Nah, banyak orangnya yang menyukai warna biru itu berarti 110 per 95 dikali 19. Nah, 19 saya coret dengan 95 diperoleh 5, jadi 110 dibagi 5 hasilnya adalah 22 siswa. Jawabannya adalah C. Nah, sajian berikut adalah diagram batang selama 4 tahun. Nah, lihat diagramnya. Dari diagram tersebut, selisih hewan peliharaan kambing dan kuda bila dihitung dari tahun 2006 sampai 2008. Jadi fokus kita adalah mulai tahun 2006. Nah, mulai tahun 2006 ya. Berarti yang kuda itu yang abu-abu, kambing yang hitam, sapi yang putih. Cuman permasalahan itu adalah kambing dan kuda. Berarti sapi kita abaikan ya. Nah, jadi di sini kuda kita jumlahkan di 2006 kuda itu ada 40, 2007 ada 20, di 2008 ada 100.
Maka jumlah kuda adalah 160 ekor. Sedangkan kambing di 2006 ada 90, di 2007 ada 60, di 2008 ada 50. Maka kita jumlahkan adalah 200. Karena yang ditanya itu selisih, berarti kita kurangkan aja selisih kambing sama kuda. Berarti kan 200 kurang 160. 200 kurang 160 adalah 40 ekor. Nah, jawabannya adalah C. Masih grafik diagram batang. Nah, data berikut di beberapa perguruan tinggi jika jumlah seluruh siswa sebanyak 80 orang, berarti seluruh siswa yang diterima di perguruan tinggi adalah 80 orang. Persentase banyak yang menyukai siswa yang diterima di Unpad. Nah, Unpad belum tahu berapa orangnya. Maka karena semuanya 80, berarti kan kita kurangi 80 yang diterima di Unpad itu 80 dikurang 16 tambah 14 tambah 11 tambah 15. Kita ambil dari frekuensi yang diketahui. Sehingga 80 dikurang 56 diperoleh 24 siswa yang diterima di Unpad. Persentasenya berarti persentase yang diterima itu banyak yang diterima per keseluruhan. Berarti kan 24 per 80 dikali 100%. Nah, nolnya saya ambil 1, 24 sama 3, 24 bagi 8 diperoleh 3, berarti 3 kali 10%. Maka hasilnya adalah 30%. Jawabannya adalah B. Nah, masih grafik yang sama. Harga kedelai 2200 sampai harga kedelai 2002, April 2012 sampai Agustus 2012 disajikan pada diagram berikut. Jika persentase kenaikan harga kedelai dari bulan Juli sampai Agustus 30%. Nah, Juli kan kita nggak tahu berapa, ini yang mau kita cari, harga kedelai bulan Juli gitu ya kan. Nah, berapa? Harga kedelai bulan Juli, berarti kita coba dulu persentase kenaikannya 30%. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kalau menghitung persentase kenaikan itu kan sampai harga, maka kan harga di bulan Agustus itu sebenarnya ngitungnya bagaimana? Harga Juli ditambah 30% dari harga Juli gitu kan. Nah, berarti kan harga Juli X ditambah 30% dari X. Nah, kalau secara persentase kan 100% tambah 30% dong. Maka harga Agustus itu adalah harusnya 130% jadinya. 130% kali X hasilnya adalah 8.450. Maka 130% itu adalah 130 per 100. Jadi X-nya adalah 8.450 dikali. Nah, karena ini jadi bagi, kita tukar menjadi 100 per 130. Saya coret nolnya. 845 dibagi 13 diperoleh 65, berarti kan ini jadi 650. 650 kali 10 berarti 6.500. Jawabannya adalah A. Nah, sekarang di sini adalah diagram garis. Namun di sini ada pernyataan katanya. Pernyataan yang paling sesuai yang menggambarkan hasil penjualan dengan diagram tersebut adalah. Nah, coba kita lihat dulu diagramnya itu ada produk A yang warna orange, produk B yang warna kuning. Nah, titiknya yang ini kotak, yang ini kayak belah ketupat ya. Nah, pilihan yang pertama kita cari adalah rata-rata banyaknya penjualan dalam 3 tahun pertama tidak ada perbedaan. Rata-rata itu kan kita menghitung, jadi untuk sementara kita lewatin gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau ada opsi seperti ini, A, B, C, D, E-nya, kalau ada yang menghitung itu kita belakangin aja. Kalau di sini sudah ada jawabannya berarti kan rata-ratanya pasti salah gitu, biar untuk menghemat waktu. Nah, kita coba yang B. Dalam waktu 3 tahun berturut-turut terjadi kenaikan penjualan yang sama. Nah, kita coba lihat produk A. Produk A itu 2014 ke 2015 itu naik, 15 ke 16 naik, tapi tiba-tiba udah turun, tidak berturut-turut kan. Nah, yang kedua yang kuning ini naik, nah ini juga naik, turun. Nah, jadi bukan 3 tahun berturut-turut, hanya 2 tahun ya, berarti yang B itu tidak sesuai. Kemudian yang C, dalam waktu 3 tahun berturut-turut terjadi penurunan hasil yang sama. Nah, penurunan hasil yang sama berarti ini kan 40 ke 35 turunnya berapa? 5. 35 ke 20 turunnya berapa? 15. Berarti udah pasti nggak sama. Ini 30 ke 25 turunnya berapa? 5. 25 ke 20 turunnya berapa? 5. 20 ke 15 turunnya 5. Sama, tapi yang pertama nggak sama. Makanya dia adalah tidak sesuai. Kemudian terjadi kenaikan penjualan tertinggi pada tahun 2016. Nah, di sini kenaikannya
Yang pertama dari produk B kenaikannya berapa? 10 kali 10 ke 25 itu 15, 25 ke 30 ini 5. Di sini 10 ke 15 5, 15 ke 40. Nah, ini naiknya yang paling tinggi, berarti 25. Berarti benar, di 2016 terjadi kenaikan tertinggi. Udah, berarti jawabannya adalah D. Nah, opsi lain kita abaikan aja karena kita sudah menemukan jawabannya. Baik, cukup sekian penjelasan dari membaca grafik, diagram lingkaran, diagram batang, sama diagram garis. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Semoga ada manfaatnya untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.